Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ada perbaikan mesin cuci merek Sharp ya, untuk tipenya IST65M. Mesin cuci 2 tabung 6,5 kilo ya. Ini mesin cucinya sudah lama nggak dipakai. Kita coba buka, ini putarannya nggak seret ya, masih bisa berputar. Menurut yang punya, kondisinya adalah mati total alias nggak hidup sama sekali ya. Kita akan coba colokin terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi mesinnya ini ya. Oke, kita putar di bagian timer pencuci. Timernya jalan tapi dinamonya nggak jalan ya, nggak muter. Pulsatornya diam aja. Oke, kita geser ke bagian pengering. Ini pengering juga sama, tidak ada getaran atau nampak dinamo berputar ya. Kita akan coba buka di bagian belakangnya. Ini bisa kita lihat tidak ada dinamo yang berputar ya, kedua-duanya. Jadi memang mati total kondisinya. Oke, kita cabut colokan listriknya dan kita akan melakukan pengetesan ya, atau pengukuran di bagian timernya ini ya. Karena kelistrikan melewati timer terlebih dahulu baru ke dinamo ya. Oke, ini bagian pembuangan kita buka terlebih dahulu untuk bisa membuka tutup timer ya. Ini timernya juga sudah pernah diganti. Untuk bagian switch door ini udah dipotong, udah di jumper ya. Ini timer, kita akan mengukur timernya apakah dia masih bisa nyambung atau tidak ya. Di sini ada kabel warna putih, kemudian di jumper menjadi, nanti keluarannya menjadi kuning dan merah untuk ke dinamo ya. Nah, untuk pengering ini 2 kabel, coklat dan merah saja. Nanti kalau di on dia akan nyambung. Kalau yang pencuci ini akan bergantian ya, merah kemudian nanti kuning. Jadi putarannya kanan dan kiri ya. Oke, ini kita siapkan multimeter untuk pengukuran di skala ohmmeter ya. Probe-nya tajam, jadi kita tusuk saja di bagian kabelnya ya, tidak usah dikupas. Kita bisa langsung tusuk di bagian kabelnya. Ini dengan posisi timer on ya. Ini nyambung ya, timernya tidak masalah ya. Jadi untuk timer pengering secara pengukuran tidak masalah ya. Oke, kita akan lanjut pengukuran di bagian timer pencucinya ya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran di bagian timer pencuci ya. Ini kita ukur terlebih dahulu antara kabel putih dan kabel jumperannya ya. Ini dengan posisi timer on, karena ada 2 plat yang menyambungkan kabelnya ini ya. Oke, dan ini tidak nyambung ya. Ini bisa dipastikan bahwa timer pencucinya rusak ya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran di kabel dinamonya ya. Ini untuk mesin pencuci, dinamo pencucinya kabelnya ada 3. Untuk warnanya warna biru, kuning dan merah.
kita akan mengukur antara biru dan kuning, kemudian antara biru dan merah. Oke, kita ukur di warna biru dan kuning ya. Ini nilainya mega ohm alias sudah tidak nyambung ya. Kemudian biru dan merah ini nilainya puluhan ohm, ini masih nyambung, artinya dinamo ini putus satu jalur ya, bisa dipastikan dinamonya rusak. Lanjut, kita akan mengukur di kabel dinamo pengering. Untuk dinamo pengering juga sama, nilai kabelnya ada 3. Ini di sini warnanya biru, merah, dan hijau ya. Kita ukur antara biru dan merah, kemudian antara biru dan hijau ya. Ini biru dan merah ya. Biru dan merah. Ini pengukurannya nilainya mega ohm alias sudah tidak nyambung. Kemudian untuk biru dan hijau, kita ulang lagi, ini biru dan merah tidak nyambung ya, nilainya mega ohm. Kemudian biru dan hijaunya ini nilainya puluhan ohm, dia masih nyambung. Artinya di sini dinamo pengering juga sudah rusak, sudah putus sebelah. Dan perbaikannya kita harus mengganti kedua dinamo ini ya, dinamo pengering dan dinamo pencucinya. Ukuran selanjutnya ini di bagian kapasitor, kita perlu ukur juga ya, apakah perlu diganti apa tidak. Di sini 4 mikro dan 10 mikro ukurannya. Kalau secara tampilan sih sudah jelek tampilannya, tapi kita akan ukur apakah nilainya masih bagus apa tidak ya. Kita pindah ke selektor pengukuran kapasitor. Di sini kita ukur di kabel kuning dan kuning ya. Ini terbaca 9,9 mikro dan di bodinya itu 10 mikro, artinya ini nilainya masih bagus. Lalu nilai kapasitor yang sebelahnya ini warna abu-abu dan ungu ya, ini nilainya 4 mikro. Jadi untuk nilai kapasitornya ini masih bagus. Oke, untuk kesimpulannya bahwa mesin cuci ini rusak di kedua dinamo pencuci dan pengering, kemudian rusak di timer pencucinya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.